Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tukang Rongsok Terpaksa Memelihara Tuyul. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Ya, Joker ingin menikmati ASI dari seorang wanita. Itu tidak mungkin. Permintaan yang konyol menurutku. Joker, mana mungkin aku bisa mendapatkan ASI dari seorang wanita? Bukankah kamu tahu kalau aku belum punya istri, apalagi sedang menyusui? Jadi tolong jangan minta yang aneh-aneh, Joker. Ucapku untuk meminta kesadaran dari Joker. Itu gampang, Om. Kalau Om memang mau menuruti permintaanku, nikahi saja wanita yang tinggal di rumah sebelah kita ini. Dia itu janda. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Bawa uang yang banyak, Om, dan lamar dia. Aku yakin orang tuanya pun akan setuju. Kata Joker meyakinkanku. Aku termenung mendengar kata-kata yang merupakan sebuah perintah. Ternyata Joker telah memperlihatkan sikap aslinya, yang bukan sikap manusia. Kalau aku tidak bisa, Joker, Om akan tahu akibatnya. Joker mengancam. Kamu mengancamku, Joker. Kenapa kamu jadi begini? Kamu jadi liar setelah melihat wanita menyusui bayi. Jawabku agak kesal. Aku tidak mengancam, Om. Tapi aku hanya meminta imbalan atas apa yang selama ini aku berikan. Dan sudah saatnya Om memberikan apa yang aku inginkan. Joker terus memohon. Joker, kenapa kamu jadi berubah? Dulu kamu lembut dan polos seperti anak-anak pada umumnya. Tapi sekarang kamu mulai menuntutku. Setiap pemberian, itu pasti ada permintaan, Om. Tidak mungkin aku memberikan Om terus-terusan. Dan itu harus ada imbalannya. Sekarang cepat, Om, ke rumah wanita itu. Jerat dia dengan setumpukan uang. Ia pasti akan menerimanya, Om. Joker memintaku dengan penuh tekanan. Ya, ternyata semua makhluk gaib itu sama saja. Dia hanya pura-pura baik agar dapat tempat di rumahku tanpa aku menuntut. Ini sama saja seperti cerita tentang pesugihan memelihara tuyul. Padahal tidak ada niatan bagiku untuk melakukan hal seburuk itu. Aku terpaksa untuk menemui keluarga di sebelah rumahku. Oh, jadi nama kamu Aiman. Kamu baru tinggal di sini ya? Bahkan bapak baru tahu nama kamu sekarang. Lalu, tiba-tiba kamu ingin melamar anak perempuanku. Apa kamu sudah kenal sama dia? Dia baru saja ditinggal mati suaminya. Dan dia juga punya anak yang masih bayi. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, kerja kamu apa? Tanya ayah dari wanita yang ternyata bernama Ida. Aku hanya tukang rongsok, Pak. Pekerjaan yang butuh kesabaran dan juga kekuatan fisik. Karena harus menarik gerobak, keluar masuk kampung dari pagi hingga sore hari. Aku menjawab merendah. Hah? Tukang rongsok? Orang tua itu seperti terkejut mendengar pengakuanku. Apakah aku boleh bertemu dengan Ida? Tanyaku sembari mengeluarkan setumpuk uang yang lebih dari 10 juta rupiah.
Sejenak orang tua itu melongo melihat uang yang aku letakkan di atas meja. Memandangku bergantian, seakan tengah membandingkan aku dengan uang itu. Sebentar, sebentar. Dia tergopoh-gopoh masuk ke sebuah kamar. Tidak beberapa lama, kembali bersama wanita yang bernama Ida. Ini anak saya. Kalian kenalan dulu. Rasanya kurang seru. Orang melamar tapi belum saling kenal. Oh ya, Ida, sebaiknya kamu buat minum dulu buat calon suami kamu ini. Ucap orang tua itu, seakan terlihat serba salah. Ida kemudian membuatku kopi untukku, dan juga teh manis untuk ayahnya. Silakan diminum kopinya, Mas. Ida meletakkan gelas kopi sambil tersenyum manis. Oh ya, ayah pergi dulu. Ayah ada urusan. Silakan kalian ngobrol dulu. Hitung-hitung pendekatan. Ucap ayahnya Ida. Tapi aku langsung mencegahnya. Sabarlah, Pak. Aku tidak bisa menunggu jawaban hingga besok atau lusa. Aku mau jawaban Ida sekarang juga. Dan uang ini aku serahkan hanya untuk sekedar DP untuk pernikahan besok. Tidak perlu nikah resmi di KUA segala. Cukup kiai dan saksi. Ingat, besok kita sudah menikah. Apa kamu mau, Ida? Tanyaku kepada wanita itu. Kalau aku terserah ayah saja, Mas. Jawab wanita itu. Baiklah, jika kalian sudah saling setuju, besok ayah pastikan kalian akan menikah. Terang ayah dari wanita itu. Ternyata jika uang sudah bicara, semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sepertinya Joker sudah tidak sabar menunggu. Hampir semalaman dia tidak menampakkan dirinya. Mungkin dia pergi keluar. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana dengan Ida, yang besok akan menjadi istriku. Apa aku harus menggaulinya sebagaimana layaknya hubungan suami istri? Sedangkan aku menikahinya, tanpa perasaan apa-apa. Dan ini karena tekanan dari Joker. Ya, aku tidak sanggup membayangkan jika wanita itu harus melayani nafsu makhluk kecil itu, yang sekarang sudah berubah bagikan setan. Dan hal itu pun terbukti ketika Ida yang kini sudah menjadi istriku, dan dia aku minta untuk tinggal bersamaku di rumah kontrakan. Semula mungkin dia menganggap kalau aku menikahi dirinya. Ia anggap aku benar-benar menyukai dia, yang memang berwajah cantik. Sehingga saat malam pertama, dia sudah benar-benar mempersiapkan dirinya untuk aku gauli. Ida memoles wajah dan memakai pakaian tipis untuk menarik perhatianku. Sebagai laki-laki normal, tentu saja aku tertarik dan memiliki hasrat untuk berhubungan badan dengannya. Tapi hal itu tidak aku lakukan. Ida gelisah, membolak-balikan badan menunggu aku untuk tidur di sampingnya. Sampai akhirnya, anaknya yang masih bayi dan ditaruh di dalam box bayi, menangis meminta untuk menyusu. Ida terpaksa memangku bayinya, kemudian menyusuinya. Hal itu sempat menarik perhatian si Joker. Matanya sangat tajam menatap dua buah dada yang kini tengah dikuasai sang bayi. Joker mendekati Ida, membuat perempuan itu memandang heran pada Joker. Ibu, sekarang taruh adik bayi itu. Kini giliran aku yang harus menikmati ASI dari ibu, kata si Joker dengan mulut yang menyeringai. Tidak,
Kamu sudah besar, mana mungkin aku menyusui kamu. Bisa-bisa habis ASI aku nanti, balas Ida. Ia mendekap bayinya. Mas, bagaimana ini mas? Masa iya aku harus menyusui dia? Lanjut Ida memohon pada aku. Maaf Ida, aku menikahi kamu untuk menjadi istriku, bukan atas keinginanku. Tapi anak itu yang memintaku. Lagi pula kita memang tidak saling mengenal, apalagi saling mencintai. Itu sudah tugas kamu untuk melayani Joker. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan uang banyak padamu. Dan ingat, jangan pernah kamu ceritakan hal ini kepada siapapun, juga kepada ayah kamu. Apa kamu paham, Ida? Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Ida termenung, dan tanpa ia sadari, tiba-tiba Joker menyerang dirinya, hingga terpaksa terlentang. Dan dengan penuh nafsu, Joker segera menyedot ASI perempuan yang menjerit-jerit kesakitan. Aduh, sakit, sakit, ampuni saya, ucap Ida merintih kesakitan. Namun Joker tidak memberi kesempatan. Ia terus menghisap kedua belah buah dada perempuan itu. Aku tidak mampu melihat penderitaan Ida, yang menangis menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengeluh berteriak, agar Joker segera berhenti menghisap ASI-nya. Namun Joker tidak menggubrisnya. Joker, Joker, hentikan Joker. Apa kamu tidak melihat kalau ibumu kesakitan? Kataku dengan memberanikan diri. Joker mengangkat kepalanya, menyeringai. Dan aku terkejut melihat ada sepasang taring di sudut bibir anak itu. Matanya mendadak berwarna merah, memandangku dengan tajam. Dia bukan ibu aku, dan dia sudah aku bayar dengan uang yang Om gunakan untuk melamarnya. Jadi, apa urusan Om untuk melarangku? Kata-kata yang diucapkan oleh Joker sungguh di luar dugaan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku sadar jika sekarang aku sudah berurusan dengan setan yang berwujud anak kecil. Tidak mungkin aku dapat melayani dia dengan kekerasan. Semakin hari perbuatan Joker semakin menjadi-jadi. Dia tidak peduli istriku sedang apa dan di mana. Dia meminta untuk minum ASI, dan itu harus dituruti oleh perempuan yang seharusnya bahagia sebagai pasangan suami istri yang baru menikah. Joker tidak peduli dengan sang bayi yang menangis untuk meminta disusui. Joker, izinkan ibu untuk menyusui dedek dulu ya, bujuk si Ida. Tidak, biar saja dia mati kelaparan, jawab Joker tegas menolak. Astagfirullahaladzim, apa kamu bilang? Demi Allah, jika anak itu sampai mati olehmu, aku bersumpah atas nama Allah untuk menghancurkan kamu. Mendengar Ida menyebut nama Allah, Joker seketika melepas puting susu Ida. Dia memandang perempuan itu dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Anak lelaki itu menatap tajam perempuan di hadapannya, dan dia mendesis. Kenapa kamu menyebut nama itu? Sudah lama aku tidak mendengar, dan kamu tahu, telingaku terasa sakit, kata Joker dengan suara dalam dan bukan seperti suara anak-anak lagi. Aku bisa saja mencelakai kalian berdua jika kamu masih menyebut namanya, lanjut Joker dengan garang. Demi Allah,
Aku tidak takut mati di tanganmu. Kamu bukan anak manusia seperti yang aku kira. Ternyata kamu anak setan yang terbuang. Kalau kamu mau membunuhku, lakukanlah. Ida dengan berani berkata tegas, dan tentu saja membuat Joker bertambah sangat marah. Ia menerkam tubuh perempuan itu dan menempelkan mulutnya pada leher. Sepertinya ia akan menggigit leher dengan gigi taringnya. Aku yang semula diam saja karena takut. Dengan terpaksa aku menarik kepala anak itu dari leher Ida, yang kini sudah tidak berdaya ditekan tubuhnya. Kepala Joker terangkat, kemudian aku menariknya, hingga benar-benar terlepas dari atas tubuh Ida. Joker, sadarlah nak. Bukankah kamu sendiri yang memintaku untuk menikah dengannya, agar kamu bisa meminum ASI dari buah dadanya? Lalu kenapa kamu mau menyakitinya, Joker? Aku tahu kamu anak yang baik, yang menolongku saat dalam kondisiku terpuruk. Tapi entah kenapa tiba-tiba kamu mempunyai nafsu yang liar, yang tidak dimiliki oleh bangsa manusia. Bukankah kamu berasal dari janin manusia juga, yang pasti ada punya rasa kemanusiaan? Aku menerima uang dari kamu tanpa aku minta, sebab bagiku walau aku hanya usaha rongsok, itu sudah cukup untuk makan sehari-hari. Aku tidak menganggap kamu sebagai majikan pemberi harta. Aku menganggap kamu sebagai adik dan anak sendiri. Aku hanya sekedar berkata untuk melemahkan hati anak itu. Dan ingat Joker, gara-gara aku menolongmu untuk tinggal bersama di rumahku, keluargaku sekarang dikucilkan oleh warga. Apa itu tidak berat pukulan yang mereka harus terima? Kedua orang tuaku yang sudah puluhan tahun hidup tanpa mempunyai musuh, mendadak dimusuhi orang sekampung. Aku sedih dan aku marah. Aku bisa saja berbuat nekat untuk membungkam mulut mereka. Tapi aku ingat ada karma atas perbuatan yang akan aku lakukan nanti. Maka aku memilih pergi dari rumahku untuk tinggal bersama kamu di kontrakan ini. Lanjutku kemudian. Entah mengapa tiba-tiba Joker memelukku dengan erat. Dengan hati-hati aku membelai rambut anak itu. Aku melihat ada air mata yang mengembang, namun aku tidak boleh lengah. Siapa tahu ini adalah tipu daya iblisnya. Aku menghampiri Ida, perempuan yang telah sah menjadi istriku secara agama. Aku kemudian duduk di sampingnya. Aku mengambil lengannya, yang kemudian aku genggam. Maafkan aku, Ida. Aku telah menjerumuskan kamu dalam hal ini. Aku juga dalam tekanan makhluk kecil itu. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini, kecuali ada pertolongan. Jangan kamu korbankan nyawa dengan sia-sia. Kita harus pura-pura mengalah sambil mencari pertolongan. Sebab makhluk itu bisa saja berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Karena setan memiliki tipu daya dengan 1001 macam cara. Iya mas, semula aku menyangka kalau mas menikahiku karena anak mas masih butuh kasih sayang seorang ibu. Tapi pada saat aku pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, aku merasakan energi buruk. Apalagi saat aku menyentuh anak mas itu. Begini-begini juga dulu aku dididik oleh orang tuaku untuk mendalami ilmu agama. Bahkan aku pun sempat mondok sampai aku tidak sekolah.
kata si Ida, mulai bercerita latar belakang kehidupan masa lalunya. Aku merasa bersalah dan juga berdosa besar telah menjerumuskan perempuan baik-baik sebagai umpan anak iblis itu. Malam telah larut. Suasana di luar sudah nampak sunyi. Istriku sudah terlelap bersama bayi mungilnya, tanpa ada gangguan dari Joker. Entah ada di mana anak itu sekarang. Namun tiba-tiba aku mendengar suara gaduh. Ya, seperti anak-anak yang sedang bertengkar. Jadi kamu di sini tinggalnya. Kamu bilang kamu tidak sudi mengabdi pada manusia. Tapi buktinya, kamu kelihatan menikmati kehidupan kamu di rumah majikan kamu. Aku bukan mengabdi seperti kalian yang harus mencari uang demi Tuhan yang memelihara kalian. Aku di rumah ini karena orangnya baik dan dia mau menolongku tanpa meminta imbalan apapun. Itu suara Joker. Maka aku menyibak gorden jendela dan melihat 4 anak bertubuh hitam legam, dan mereka berkepala gundul. Mereka hanya mengenakan celana pendek saja dan membiarkan bagian atas tubuhnya terbuka. Kalau memang orang yang merawat kamu tidak meminta apapun, lalu untuk apa kamu merampas dan mencuri uang yang dengan susah payah kami cari? Ucap tuyul lainnya. Itu karena aku tidak suka melihat kalian mencuri. Dan dengan begitu, kalian gagal membawa uang. Kemudian, aku berharap Tuhan kalian marah dan lalu mengusir kalian, sehingga kalian bisa hidup bebas tanpa tekanan seperti aku sekarang ini. Ucap si Joker. Hah, hidup bebas katanya. Yang lain menimpali. Ya, aku juga ingin hidup bebas, kata mereka serentak. Ingat temanku, aku adalah aku. Tuyul gelandangan itu kan yang kalian bilang. Tapi aku memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kalian semua. Aku hidup bebas, dan kebebasan itu mahal. Dan keempat bocah yang semula berkata lantang, kini hanya terdiam, seakan membenarkan apa yang diucapkan oleh Joker. Aku terkadang tidak percaya melihat perubahan sikap Joker yang cepat berubah. Contohnya tadi ia bisa menasihati keempat temannya agar jangan mau diperbudak oleh Tuhan yang memelihara mereka. Joker menggambarkan arti sebuah kebebasan yang katanya sangat mahal. Aku baru memahami kata-kata itu. Ia sengaja masuk dalam kehidupanku dan membiarkan hidup dalam aturan, menurut caraku. Dan untuk itu ia mengorbankan kebebasannya. Ia mengulur waktu untuk memberdayaiku dengan uangnya, dan semakin membuat aku sayang padanya. Setelah ia merasa telah berhasil menghujamkan kuku kepercayaanku padanya, dia mulai menunjukkan pribadi gandanya sebagai bentuk dari kebebasan dalam berbuat. Sikap aslinya sebagai makhluk gaib yang memang umumnya dipelihara oleh para pelaku pesugihan kini nampak terlihat. Memang sungguh licik tipu daya setan terhadap manusia. Aku tidak pernah menyangka jika anak kecil yang polos dan lugu menjelma menjadi iblis yang sangat mengerikan. Joker sudah jarang sekali terlihat di rumah. Dia hanya datang jika hasrat untuk minum asinya membuncah. Mungkin juga dia sengaja menjauhkan dirinya agar tidak selalu melihat Ida menyusui bayinya. Berarti dia tengah memerangi dirinya sendiri, menekan hawa nafsu iblisnya dengan sifat kebaikan manusianya.
Bahkan dia juga sudah tidak lagi ikut bersama aku, berkeliling naik gerobak untuk mencari rongsok. Namun lagi-lagi, ia selalu menaruh uang yang ia letakkan begitu saja di atas tempat tidurku. Istriku terkadang merasa bingung dan bertanya, untuk apa uang ini? Selama ia mengetahui kalau Joker ternyata tuyul, ia tidak mau lagi menyentuh uang itu. Ia hanya meminta uang hasil usahaku saja. Aku menarik gerobak rongsokku, agar Joker mengira aku berkeliling seperti biasa. Padahal hari ini aku tidak berkeliling. Hari ini aku ingin menenangkan pikiranku, yang kini mendadak kacau dan hampir membuatku stres berat. Aku tidak boleh membiarkan Joker berlaku semena-mena terhadap istriku. Bagaimanapun, aku adalah suaminya yang harus bertanggung jawab untuk melindunginya dari segala bentuk ancaman yang bisa saja menimbulkan malapetaka atas perilaku anak itu. Aku menepikan gerobakku yang kosong, duduk di pinggir trotoar sambil menghisap rokok. Udara hari ini cukup sejuk, tidak seperti biasanya. Aiman, aku tersentak mendengar ada yang menyapa aku. Dan setelah melihat, ternyata ia adalah ayahnya si Ida, yang berarti mertuaku. Ayah, tanyaku lalu mencium tangannya, yang sedari tadi memegang sapu. Ternyata mertuaku bekerja sebagai petugas kebersihan. Ayah mertuaku ikut duduk di sampingku. Bagaimana kabar anak ayah, Aiman? Ayah tidak pernah melihat dia selama ini. Padahal rumah kita berdekatan. Mertuaku mulai menanyakan tentang Ida. Dia baik-baik saja ya. Hanya saja aku ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi aku takut ya. Aku membalas dengan keraguan. Takut? Takut kenapa, Aiman? Tanyanya dengan cemas. Kemudian aku menceritakan, sejak aku menikahi Ida, hingga sekarang. Aku mengatakan itu dengan sangat berhati-hati. Namun mertuaku tetap saja marah. Jadi kamu melamar anakku untuk kamu jadikan umpan makhluk jahanam itu? Sungguh keterlaluan kau, Aiman. Tapi ayah, aku saat itu terancam. Aku tidak bisa menolak permintaan aneh makhluk itu. Maafkan aku, ayah. Kataku memohon. Aku juga sudah menjelaskan ini pada Ida. Dan dia berharap ayah bisa menolongnya. Aku melanjutkan. Sebagai orang tua, bisa atau tidak, saya berkewajiban menyelamatkan anak saya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kakak atau pada kiai tempat Ida dulu pernah mondok. Sungguh, saya menyesal telah menerima kamu. Kamu keterlaluan, Aiman. Kata mertuaku dengan sangat penuh emosional. Begitu pula denganku, ayah. Walaupun memang niatku semula menikahi Ida hanya untuk menyusui makhluk kecil itu. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, akhirnya aku kasihan. Dan aku berjanji untuk melindungi dirinya. Aku mulai merasakan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Aku membalas, tanpa terpengaruh dengan sikap mertuaku. Beberapa hari kemudian, saat itu aku baru saja pulang sehabis kerja. Rumah dalam keadaan sepi. Aku pikir mungkin Ida tengah tidur mengeloni bayinya. Tanpa pikir macam-macam, aku masuk dan mengambil air minum, sebab tenggorokanku terasa kering. Dari dalam kamar sepertinya aku mendengar suara Ida.
yang tengah merintih. Tapi ini bukan rintih kesakitan. Sesekali ia mendesah, seakan tengah berpacu dengan kenikmatan. Begitu sangat jelas terdengar, seakan ada sesuatu yang membebani dirinya. Suara itu jelas terdengar berulang kali. Sampai akhirnya aku mendekati pintu kamarku, yang sedikit agak terbuka. Namun aku terkejut bukan main. Sungguh sulit dipercaya demi melihat apa yang terjadi. Ternyata rintihan desa dan jeritan kecil dari mulut istriku. Itu disebabkan ia memang tengah diambang puncak kenikmatan. Istriku menggilinjang di bawah tekanan tubuh seorang bocah hitam dan berkepala gundul. Anak itu memacu dengan cepat gerakan tubuhnya, yang tanpa selembar benang pun. Gila, ini benar-benar gila. Aku tidak kuasa menahan emosiku, yang kini tiba-tiba ingin meledak. Hentikan permainan gila kalian ini! Siapa kamu anak jelek? Seruku mengumpat. Makhluk kecil itu sepertinya tidak memperdulikan diriku. Dia terus saja menggenjot sekuat tenaga, membuat istriku semakin berteriak penuh kenikmatan. Aneh, kenapa bisa Ida melayani nafsu makhluk buruk rupa itu? Dengan kesal aku menarik tubuh bocah telanjang itu, sehingga terlepas dari tubuh istriku. Aku menariknya dengan kuat, sehingga makhluk kecil itu terjatuh terhempas ke lantai. Om, sekarang Om sudah tega menyakitiku hanya karena wanita ini. Om sudah lupa dengan kebaikanku selama ini. Apa yang sudah aku berikan itu sudah sepantasnya, Om. Berikan imbalan, Om, dengan membiarkan aku memperlakukan dia semauku. Ternyata makhluk itu adalah Joker. Namun yang jadi tanda tanya bagiku, mengapa dia bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh suami istri? Kali ini perbuatan kamu sudah keterlaluan, Joker. Aku tidak bisa membiarkan kamu memperlakukan ibu kamu seperti itu, Joker. Aku berteriak lantang. Aku dengan mudah memberdaya siapapun dengan kekuatanku, Om. Tapi kamu masih anak-anak, Joker. Mustahil bisa melakukan hubungan badan layaknya orang dewasa. Ingat, Om, aku adalah makhluk yang dapat menjelma seperti apa yang aku mau. Dan jika aku mau, aku pun bisa membunuhmu sekarang, Om. Apakah Om sudah siap untuk mati? Sungguh pertanyaan di luar dugaanku. Joker bangkit dari lantai. Ia menatapku dengan matanya yang berubah menjadi merah. Ia juga memamerkan sepasang taringnya yang runcing. Dan tanpa aku sadari, Joker melompat menyerangku. Untungnya aku masih bisa bergerak refleks menangkis serangan yang mendadak. Namun kekuatan tenaga yang dimiliki oleh Joker ternyata sangatlah luar biasa. Sehingga tubuhku terpental keluar kamar. Belum sempat aku bangkit, Joker sudah kembali menyerangku dengan lebih ganas. Dia menindihku, berusaha mencekik leherku. Dan dalam keadaan kritis, aku melihat Ida terbangun. Ia mengambil kursi bulat di bawah meja rias. Dan dengan seketika ia menghantam kepala Joker, yang tidak sempat melihat serangan yang secara tiba-tiba. Buah! Joker berteriak kesakitan. Tubuhnya jatuh ke sampingku, dan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kuangkat kepala anak itu, kemudian aku benturkan ke lantai. Ayo mas, kita lari mas. Seru Ida menarik tanganku untuk berdiri. Dan setelah itu kami berlari keluar.
Namun seketika gerak lari kami terhenti, sebab di luar pintu sudah menunggu dua orang laki-laki, yang ternyata adalah ayahnya si Ida, bersama seorang alim, yang menurutku merupakan kiai atau seorang ustadz. "Ida, Aiman, kalian kenapa?" tanya mertuaku dengan heran. "Ayah, makhluk itu menyerang kami, ayah. Ia ingin membunuh kami, ayah," teriak si Ida. "Sekarang kalian tetap di sini dan membantu berdoa. Biar makhluk itu menjadi urusanku," kata orang alim tadi. "Sengaja kami datang siang hari, sebab iblis tidak memiliki kekuatan penuh seperti pada malam hari," lanjut orang alim itu. Kemudian mereka berdua masuk, sementara aku dan Ida hanya melihat dari pintu. Anak iblis itu semakin marah melihat ada orang lain masuk ke dalam rumah. "Siapa kalian? Beraninya kalian masuk? Apa kalian ingin ikut campur?" tegas si Joker. "Aku tidak ikut campur. Aku hanya ingin membawamu pergi dari rumah ini," Pak Ustadz menjawab dengan tegas. "Sekarang, tunjukkan wujud aslimu. Kamu bukan tuyul yang menyerupai anak-anak," lanjut Pak Ustadz. Kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Anak hitam gundul itu tiba-tiba bergetar sangat hebat. Tubuhnya yang semula kecil kini berubah menjadi besar, hingga kepalanya menyentuh atap langit-langit rumah. Jelmaan Joker menarik napas berat. Benar, aku memang bukan tuyul. Akulah Raja Tuyul. Aku sengaja mencari mangsa, sebab sudah jarang manusia mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Kebanyakan mereka terlena oleh permainan zaman semakin maju. Mereka juga bisa kaya mendadak dengan berjudi melalui judi online ataupun nomor togel. Aku mencari mangsa dengan cara yang lebih halus lagi. Merayu seperti anak yang butuh kasih sayang. Dan aku berhasil menjerat Aiman. Lalu, apa salahku? Bukankah ini sudah menjadi bagianku untuk menjerumuskan manusia agar menjadi budakku? Ucap Joker yang telah berwujud raksasa dengan penuh kesombongan. "Hari ini aku akan menghentikan perbuatanmu dengan cara membuang atau menghancurkanmu," teriak Pak Ustadz tidak kalah lantang. Setelah itu Pak Ustadz kembali membaca mengumandangkan azan. Diteruskan membaca ayat-ayat suci. Sementara tangannya tidak henti-hentinya menghitung biji-biji tasbih. Hingga tasbih pun mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Apa yang terjadi? Sungguh di luar akal sehatku. Makhluk raksasa yang semula ingin menyerangnya merasa kesulitan untuk melangkah maju. Bahkan ia terseret mundur, seolah ada tenaga raksasa yang mendorongnya. "Lemparkan bambu kuning itu tepat di bagian dadanya," perintahnya pada mertuaku, yang langsung menurutinya. Dan lemparan itu begitu tepat. Bambu kuning berukuran 1 meter itu menancap di tengah-tengah jantung makhluk itu. Cep! Kini tubuh raksasa itu mendadak berhamburan. Dia tidak sempat menjerit. Perlahan Pak Ustadz mendekati serpihan bagian tubuh makhluk itu, dan dengan beberapa kali kibasan tangannya, serpihan itu lenyap seketika. "Alhamdulillah, semua sudah berakhir," Pak Ustadz mengucap rasa syukur.
Dengan kedua telapak tangan ia usapkan pada wajahnya. Akhirnya aku dan Ida yang sudah tegang sejak tadi, kini dapat bernafas dengan lega. Ida, sekarang semua sudah berakhir. Cepat bersihkan energi gelap yang masih tersisa di rumah ini. Kamu masih ingat kan dengan pelajaran dulu? Tanya Pak Ustadz, yang ternyata sudah mengenal Ida. Tentu kakak senior, aku tetap melatih diri, walaupun aku sibuk mengurusi anak yang masih bayi, dan juga yatim pula. Balas Ida dengan akrab. Ya, aku tadi baru dengar dari ayah kamu. Tapi sekarang sudah ada ayah baru buat bayi kamu kan? Iya kak, ini namanya Aiman. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, dia semakin sayang, semakin cinta, dan penuh perhatian. Ida mengenalkan diriku pada Pak Ustadz, yang ternyata seniornya di pondok pesantren dulu. Aiman, semoga rumah tangga kalian langgeng, selalu dipenuhi suasana ceria, karena rasa cinta yang akan semakin tumbuh. Apalagi dengan adanya si kecil yang bisa membuat gemas kita. Terima kasih atas pertolongan dan juga doa-doanya Ustadz. Setelah selesai bicara panjang lebar, Pak Ustadz pun mohon pamit. Besoknya aku menemui kedua orang tuaku. Mereka menyambut kedatangan kami bertiga dengan sangat gembira. Apalagi setelah aku menceritakan kejadian dari A sampai Z. Akhirnya, kita kesampaian juga memiliki seorang cucu ya Pak, kata Ibu Aiman, yang langsung menimang bayi mungil yang mereka dambakan selama ini. Dan kisah pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh seorang tukang rongsok yang pernah terpaksa memelihara tuyul. Semoga dari kejadian ini, kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Dan semoga untuk kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala urusan apapun. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.